Halo semuanya, dalam video ini saya akan secara mendalam membandingkan fitur oximeter denyut nadi yang juga sering disebut sebagai SpO2 pada jam tangan pintar Huawei dan juga pada jam tangan pintar Garmin. Mari kita lihat perbedaannya. Jadi Anda bisa lihat saya memakai kedua jam tangan itu di tangan saya, dan mari kita mulai dengan jam tangan Huawei. Dengan mengklik mahkota, kita masuk ke semua aplikasi, jadi sangat mudah. Lalu Anda pilih aplikasi ini, dan ini adalah pengukuran SpO2. Sekarang Anda perlu tetap menjaga kontak dengan sensor X-Tab yang ada di sini. Saya akan tunjukkan dulu bagaimana cara kerjanya. Lalu saya akan menghentikan pengukuran dan pada dasarnya, saya akan melakukannya lagi tapi tanpa berbicara dan dengan tetap diam. Tapi Anda bisa lihat ada bar di sisi kanan yang memberitahu apakah Anda perlu menekan lebih keras atau lebih ringan, dan Anda harus tetap berada di antara garis hijau ini supaya jari Anda cukup baik kontaknya. Anda bisa lihat ini mengukur detak jantung saya sekaligus persentase SpO2. Sekarang saya akan menyelesaikan tes itu dan mari kita coba lagi. Saya akan diam saja dan saya akan melakukannya. Saat saya siap menyelesaikan pengukuran, saya dapat melepaskan jari. Anda dapat melihat persentasenya. Anda dapat melihat detak jantung. Anda dapat melihat grafik persentasenya. Kemudian Anda juga dapat mengklik simbol ini untuk membaca lebih lanjut dan melihat semuanya. Anda dapat lihat suhu tubuh saya selalu di atas 90, jadi saya tidak perlu terlalu khawatir mengenai hal itu. Dan sekarang mari kita lanjut ke Garmin, di mana ini agak berbeda karena pertama-tama saya harus menggeser ke atas, lalu mencari menu kesehatan, dan kemudian pergi ke Pulse Ox. Sekarang ini sedang dalam proses mengukur. Begitu saja proses pengukuran akan langsung dimulai saya rasa. Atau mari kita coba klik pada tombol ambil pembacaan yang tersedia. Dan beginilah tampilannya. Anda tidak memerlukan sensor tambahan di sini. Anda tidak perlu menekan sensor tambahan apapun. Anda tinggal klik, mulai berhenti, dan mulai membaca. Dan pada dasarnya, begitulah adanya. Ada juga pengaturan di sini. Jadi Anda dapat mengatur mode denyut nadi ke sepanjang hari saat tidur atau sesuai permintaan. Menurutku ini cukup berguna. Nah, itu saja. Sepanjang hari atau saat tidur mungkin akan menggunakan lebih banyak baterai, tetapi jam tangan ini dapat bertahan sekitar 10 hari, jadi saya tidak terlalu khawatir tentang itu. Dan saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.